action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Habibi, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Tanjung Balai. Hari ini saya akan coba untuk mempraktekkan sebagai observan. Saya akan memperkenalkan diri juga, memperkenalkan yang di sebelah kiri saya yaitu sebagai coach Ibu Nina, calon guru penggerak angkatan 10, dan yang di sebelah kanan saya Ibu Ramalina sebagai coach calon guru penggerak angkatan 10. Kita mulai dari observasi sekarang. Izin Ibu. Ya, Pak. Apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Baik, terima kasih Pak Bibi. Nanti dalam kita melakukan coaching kepada Bu Ramalina, saya nanti kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang seperti kita ketahui tadi. Kita ketahui bahwa di coaching itu ada 3 kompetensi, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan kemudian yang ketiga adalah saya akan membuat pertanyaan yang berbobot, begitu Pak. Oke, selanjutnya Ibu, pada bagian yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan di bagian mana Ibu? Nantinya Pak, saya ingin kompetensi yang lebih spesifik itu yang ingin saya kembangkan adalah di bagian membuat pertanyaan yang berbobot, dan saya harapkan nanti untuk Bapak sebagai pengamat untuk melihat di bagian itu ya Pak. Oke Bu, apa yang menjadi indikator untuk pertanyaan yang berbobot tersebut Ibu? Indikatornya pastinya saya nanti di situ akan membuat bagaimana coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oke Bu, untuk mempersingkat waktu kita, marilah kita untuk praktek coaching pada hari ini ya Ibu. Silakan Ya, Ibu. Baik Pak, terima kasih. Baik Ibu Ramalina, selamat sore Ibu Ramalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Ibu Ramalina? Alhamdulillah sehat Bu Nina. Bu Nina apa kabar? Sehat, alhamdulillah sama Bu, seperti Ibu juga. Baik Bu Ramalina, pada hari ini kita akan melaksanakan coaching yang mana saya juga melihat di sini ada permasalahan yang Ibu alami. Kira-kira ada masalah apa Bu Ramalina? Begini Bu Nina. Kebetulan saya kan mengampu mata pelajaran matematika. Ya Bu. Tapi setiap saya mengajar siswa saya lihat kurang antusias Bu. Kurang tertarik gitu Bu terhadap mata pelajaran yang saya bawakan. Oh gitu Bu ya, berarti permasalahan Ibu ini berada di kelas saat Ibu melakukan proses pembelajaran Bu ya. Artinya pembelajaran yang Ibu bawakan matematika ini anak-anak kurang antusias. Baik Bu Ramalina, dari permasalahan Ibu ini kira-kira kalau kita bawa Bu dari skala rentang 1 sampai 10, nah yang mana kita ketahui ya kalau skala 1 itu berarti anak-anak kurang aktif atau tidak antusias. Kemudian kalau skala 10 ini sangat antusias. Nah dari permasalahan Ibu ini kira-kira berada di skala berapa Bu permasalahan Ibu ini, anak-anak terhadap pembelajaran Ibu ini? Kalau kita menghitung skala, menurut saya masuk skala 5 Bu. Tetapi ada ininya juga Bu, ada mood tertentunya juga. Kalau misalnya saya masuk di jam awal-awal pembelajaran, anak-anak saya lihat bisa mencapai skala 7 bahkan 8. Tetapi kalau misalnya saya masuk itu di jam-jam terakhir, anak-anak saya lihat bisa masuk skala 5 bahkan sampai 4. Mereka terlihat tidak peduli, bahkan sangat cuek. Gitu Bu ya. Berarti kalau saya dengar dari permasalahan yang Bu hadapi ini, sepertinya anak-anak ini Bu tergantung mood mereka ya kan Bu Ramalina. Artinya kalau pagi anak-anak ini masih segar-segar, jadi mereka bisa mengikuti pembelajaran Ibu ini antusiasnya di skala tadi rentang 7 Bu ya. Tapi kalau sudah siang hari mungkin mereka sudah bosan sehingga minat mereka turun, misal bahkan sampai tadi skalanya 5 Bu ya. Iya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi dengan permasalahan yang Ibu rasakan ini atau yang Ibu alami ini, kira-kira Bu apalah tindakan yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tindakan yang akan saya lakukan, kemungkinan saya akan membuat media pembelajaran, baik itu berupa video atau media gambar, sehingga nantinya
anak-anak lebih antusias atau tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Oh begitu Bu, artinya kekuatan Ibu ini di sarana dan prasarana gitulah Bu ya. Dan kemudian tadi seperti Ibu katakan tadi, dengan supaya anak-anak antusias ini Ibu akan membuat berbagai media ya Bu ya. Iya. Coba Bu, kira-kira penjabarannya seperti bagaimana Bu? Coba Ibu jelaskan dulu. Media seperti apa, sesuai bagaimana, seperti bagaimana Bu Rahmalina? Contohnya saya nanti akan berkolaborasi sama rekan sejawat, atau mungkin saya bertanya dengan teman yang lain bagaimana cara membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Contohnya mungkin menggunakan PowerPoint atau menggunakan Canva, sehingga nanti anak-anak lebih tertarik. Saya mungkin menggunakan animasi-animasi anak-anak, gambar-gambar yang menarik, mungkin seperti itu Bu. Oh, jadi artinya Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah Ibu ya. Ya memang sesungguhnya kita ini terkadang ya Bu Rahmalina sudah ada yang di pikiran kita, namun tidak terkeluarkan. Tetapi ketika teman kita memberikan solusi, oh ini udah pernah terpikirkan. Nah itulah gunanya Bu, kita ini memang harus berkolaborasi di sekolah. Kemudian Bu Rahmalina, kira-kira tadi kan saya lihat tadi Ibu mengatakan akan membuat media ajar, kemudian akan menggunakan seperti pembelajaran yang menyenangkan. Ini kira-kira Ibu kalau saya lihat itu tadi Ibu membuat itu sesuai kebutuhan anak Bu ya? Iya Bu. Ya, seperti yang kita lihat itu bahwasanya seperti filosofi KHD Bu ya, kita harus menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak ya kan Bu? Harus bisa memenuhi kebutuhan anak, karena seperti kita ketahui itu apa Bu namanya ya, pembelajaran berdiferensiasi Bu Rahmalina ya. Kayak mana itu Bu Rahmalina? Pembelajaran berdiferensiasi itu udah lanjut aja udah lanjut aja udah berlanjut. Pembelajaran mempertimbangkan kebutuhan anak. Tadi pembelajaran dari apa itu disampaikan ya? Iya, turun jawab aja. Kalau aku nih jelas dulu. Apa Kak? Pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan anak atau Oh, disebut iya, dengan berdiferensiasi. Karena tadi udah lari itu tadi, makanya. Iya kan? Ya udah lanjut Iya. aja. Pembelajaran Tidur pula ini. Berdiferensiasi adalah Pembelajaran yang berdiferensiasi adalah mungkin nanti saya akan menyesuaikan anak sesuai bakat dan minatnya. Contohnya misalnya, atau saya juga mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuannya. Contohnya dia anak visual, berarti harus menggunakan media video. Iya. Kalau misalnya anaknya audio, berarti saya nanti menggunakan media seperti suara atau dengan nyanyian. Mungkin seperti itu sih Bu. Betul sekali itu Bu Rahmalina. Artinya tadi Ibu akan menerapkan ke depannya pembelajaran diferensiasi. Kemudian penugasan kepada anak juga pasti akan Ibu buat. Ya tadi berbeda-beda tadi kata Ibu ya. Ada auditorial, ada yang dia misalnya yang kinetik, kemudian itu bagus itu Bu. Artinya pembelajaran yang akan ada di kelas itu bisa lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan anak. Baik Bu Rahmalina, saya bertanya lagi, dari apa yang boleh Ibu sampaikan, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya nanti saya akan memberikan penugasan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya tadi, seperti yang saya bilang, serta sesuai dengan keinginannya. Seperti yang saya bilang tadi Bu, misalnya anak visual, tugasnya boleh dikumpulkan dalam bentuk mind map. Anak auditorial tugasnya bisa dalam bentuk presentasi suara, sedangkan anak kinestetik tugasnya bisa dalam bentuk video. Baik, langkah yang sudah Ibu Rahmalina sampaikan itu sudah tepat sekali tuh Bu. Menurut saya sudah tepat dan saya setuju dengan ide Ibu. Baik Bu Rahmalina, saya rasa itu yang ide yang Ibu sampaikan itu sudah sangat tepat sekali dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas Ibu. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena sudah menceritakan semua masalah saya kepada Ibu. Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah Bu, syukur Ibu kalau sudah sedikit lega. Dan dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi,
komitmen apalah yang akan Ibu lakukan ke depannya, Bu? Untuk hal itu mungkin dalam proses mengajar nanti saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai media, atau saya juga nantinya berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan saya juga apa ya Bu, akan membuat media-media pembelajaran lebih menarik lagi. Baik Bu Ramalina, lalu dukungan yang Ibu harapkan itu dari pihak sekolah itu seperti apa, Bu? Contohnya dukungan yang Ibu harapkan dari kepala sekolah atau dari apa? Bagaimana dukungan yang Ibu harapkan untuk ketercapaian rencana Ibu tadi? Dukungan yang saya harapkan terutama dari kepala sekolah ya Bu. Mungkin kepala sekolah bisa menyediakan sarana dan prasarana yang saya butuhkan seperti infokus, laptop, dan lain-lain, atau karton untuk media gambar. Juga saya butuh dukungan dari rekan sejawat serta bantuan dari rekan sejawat juga. Mungkin rekan sejawat bisa membantu dalam membantu saya membuat media-media pembelajaran. Baik Ibu, itu ide yang sangat baik sekali, dan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi itu bisa terlaksana dengan baik dan permasalahan Ibu tadi sudah bisa terselesaikan, dan Ibu juga bisa kembali mengajar dengan suasana hati yang sangat senang, dan kemudian kita bisa menjadi guru-guru yang bisa menjadi teladan bagi siswa kita, Bu Ramalina. Terima kasih Bu Ramalina. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas kata. Oke, terima kasih Ibu Nina dan Ibu Ramalina sudah melakukan coaching. Tentu ada beberapa yang ingin saya tanyakan kembali lagi. Izin, saya ingin bertanya dari praktik coaching tadi. Tadi saya sudah mencatat beberapa poin. Sudah terlihat ada potensi yang dikembangkan dari kunci. Tadi Ibu Nina ada mengajukan pertanyaan berbobot ya? Iya Pak. Oke. Yang ingin saya tanyakan dari serangkaian dialog tadi, Ibu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Ibu Nina inginkan? Silakan Ibu. Oke, baik Pak. Sebenarnya kalau ditanya indikatornya tadi itu, saya sudah melihat kunci saya tadi Pak sudah bisa dia menemukan solusi dari permasalahannya. Dan di awal tadi kan saya sudah sampaikan yang ingin saya kembangkan itu adalah indikator atau kompetensi saya membuat pertanyaan berbobot. Namun saya juga ingin mengembangkan nanti adalah 2 kompetensi lagi, yaitu hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif, Pak. Wow, bagus sekali ya Bu Nina. Iya, Pak. Tentu ada yang ingin bertanya kembali, apakah kompetensi yang ingin dikembangkan dari hasil coaching hari ini? Baik, dari hasil coaching saya dengan Bu Ramalina tadi, saya memang merasa tadi saya ingin kembangkan ke depannya itu coaching saya itu lebih baik lagi, yaitu di 2 kompetensi lagi. Yang pertama tadi adalah kehadiran penuh, kemudian tadi adalah mendengarkan secara aktif. Itu kira-kira Pak ke depannya akan saya kembangkan lagi. Oke, bagus sekali Bu Nina. Ada beberapa catatan yang sudah saya buat catatan mengenai coaching kita hari ini. Izin saya akan membacakan hasil catatan saya Ibu. Iya, Pak. Dari hasil observasi saya mencatat beberapa, yaitu yang pertama, coaching tersebut sudah terlihat komunikatif. Itu yang pertama Ibu. Terus sudah mengeksplorasi potensi daripada coachingnya dengan mengajukan pertanyaan Ibu yang berbobot sehingga membantu dalam mengidentifikasi masalah. Terus mengeksplorasi solusi masalah sehingga tercapai solusi masalah yang sedang dihadapi oleh kunci tadi. Baiklah Bu Nina dan Bu Ramalina, terima kasih atas coaching yang sudah kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Kesimpulan hari ini yang sudah saya praktekkan adalah alur percakapan yang sudah dipraktekkan
begitu sangat baik. Sudah terlihat sekali alur tirta kita, sudah terchecklist poin-poin yang penting, indikatornya juga sudah tercapai Ibu, dan kemudian solusi atas masalah yang dihadapi juga sudah dilakukan. Siap. Baiklah, demikianlah sesi coaching kita pada hari ini. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.